Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma waghfirna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak yang masih berikhlas, hamba Allah yang mulia, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita sekarang adalah ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32 surah An-Nisa. Temanya adalah tentang larangan dengki atau berharap seperti yang Allah berikan pada orang lain. Intinya adalah larangan dengki dan meminta kepada Allah dari anugerahnya. Ayat yang ke-32 dilanjutkan dengan tema yaitu memberikan kepada setiap ahli waris haknya dari warisan. Itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat 32 kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tatamannaw ma faddala bihi ba'dakum 'ala ba'd. Wa la tatamannaw ma faddala bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu. Lirrijali nasibun mimma iktasabu. Walin-nisa'i nasibun mimma iktasabna. Walin-nisa'i nasibun mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlih. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. والذين عقدت أيمانكم فآتوهن
نصيبهم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله كان على كل شيء شهيدا. Subhanallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Silakan Mas Yuda diulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Subhanallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, pada ayat sebelumnya yakni tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar atau cara yang batil, itu adalah termasuk pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya itu lahiriah, larangan-larangan lahiriah. Nah, kemudian di sini Pak Tosim, ayat yang berikutnya adalah larangan batiniah, yakni bagaimana hati kita itu dikondisikan untuk tidak iri, tidak dengki dengan orang lain. Baik ya Pak Karno ya. Nah, ini adalah larangan yang sifatnya maknawi, gak kelihatan. Kalau ngerampok, terus membunuh, nipu dan seterusnya itu adalah larangan yang bersifat lahiriah. Nah, kemudian di sini larangannya adalah larangan yang bersifat batiniah. Atau dibaca wala tatamannau. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau, dan jangan kalian berangan-angan atau dengki ma fadhalallahu, dengan apa yang Allah beri karunia lebihkan, bihi, dengannya, ba'dakum, kepada sebagian dari kalian, ala ba'di, atas sebagian yang lain. Stop. Masuk ke kajian tafsirnya. Janganlah kalian berangan-angan, yakni berharap dengan sangat apa yang Allah lebihkan kepada sebagian hambanya, baik dari segi dunia atau masalah agama, karena hal itu akan mengantarkan kepada kedengkian dan permusuhan yang berakibat tentunya sangat tidak baik itu. Jadi ada orang diberi kelebihan, pokoknya orang kalau tulangnya itu, kata bahasa awam, tulangnya itu tulang kaya, mau gerak ke sana kemari aja jadi aja begini. Jadi apa? Ya batasin ya balungan sugih itu, kata orang Jawa Timur itu. Jadi bisnis apapun yang enak aja, emang udah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak Karno, pintar aja bisnis itu. Itu adalah
kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang belajarnya biasa-biasa dan segala macam, pinter. Kita yang belajar tiap malam ngoyo ya kayak gini-gini aja. Nah, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut. Lirijali, bagi orang laki-laki, nasibun, bagian atau pahala, mimmak tasabu, dari apa yang mereka usahakan atau lakukan. Walin nisai, dan bagi perempuan, nasibun, bagian pahala, mimmak tasaban, dari apa mereka usahakan atau mereka lakukan. Stop. Mas Ali, jangan ngobrol ya, lagi ngaji ya Mas Ali ya. Jangan ngobrol dulu. Baik, walin nisa'i nasibun mimma tasabat. Bagi laki-laki apa yang telah mereka usahakan, dan bagi perempuan adalah pahala yang mereka lakukan pula. Nah, ceritanya sebab turunnya ayat ini adalah sebagai berikut. Ummu Salamah itu adalah salah satu istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan seperti ini: yansur rijal wala yansur nisa. Laki-laki kan bisa perang, sementara perempuan gak bisa perang. Wa innama laha nisful mirath, dan perempuan juga dapat separuh warisan dari bagian laki-laki. Nah, kemudian turun ayat ini, janganlah kalian berangan-angan atau mengharapkan apa yang Allah lebihkan terhadap sebagian di antara kalian, karena itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian turunlah ayat ini. Padahal dia juga gak berpikir mereka laki-laki dapat 2 bagian, tanggung jawabnya juga besar. Maka dari itu ada resep. Nanti saya sampaikan. Lanjut. Was'alu, dan mintalah kalian Allah, kepada Allah, min fadlihi, sebagian dari karunia-Nya. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena dia adalah bikulli, terhadap setiap syai'in, sesuatu, aliman, maha mengetahui. Baik, di sini ada pelajaran bagi kita. Jadi kita lihat nih, ada orang kok kelihatannya nikmat banget dari segi dunia atau dari segi agama, pintar. Kita kalau lihat, mohon maaf nih, bukan kampanye, bukan apa. Kalau lihat Mr. Anies Baswedan itu ketika diwawancara, pintar banget apa enggak sih? Pintar, setengah pintar atau pintar banget itu? Pintar banget itu. Bahasa Inggris oke, bahasa Arab oke. Masya Allah. Ada orang kok otaknya seperti itu. Ya maklum aja, mamanya dosen, bapaknya dosen. Ya akhirnya anaknya seperti Pak Anies Baswedan. Jadi gennya itu sudah gen pintar Pak Tosik, ya kan? Nah, terus kapan aku pintar seperti itu? Jadi kalau kita minta, jangan iri sama Pak Anies. Lalu ketemu orang kaya, misalnya orang kaya di Indonesia yang top sekarang siapa Pak Tosik? Siapa ya? Pak Yusuf Hamka, ya kan? Kalau sudah balungan seperti itu, tulangnya tulang seperti Pak Yusuf Hamka, sekali gerak apapun jadi keuntungan. Loh kok enak ya? Nah, cara berharapnya bagaimana? Ya Allah, berikanlah aku seperti yang Engkau berikan kepada hamba-Mu itu. Itu caranya demikian. Jangan kita ngiri terus berharap enggak. Nah, kalau kita minta yang seperti itu, nanti kata Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, pemberian itu akan datang dan mengetuk pintu rumah Anda. Jangan wayat rukubah bakar. Jadi kita jangan ngiri.
ada orang bawa Lexus terbaru nih, Masya Allah itu kok bagus banget ya Allah, berikanlah aku seperti itu. Sambil senyum aja, nanti nikmat seperti itu akan datang. Ya Mas sudah ya, wah, ini yang motor udah punya, kambing udah punya, yang belum punya apa? Oh, ya, minta aja, ya, minta aja, Masya Allah, kayak gitu. Berikanlah aku kayak gitu. Jangan ngiri, jangan apa? Jangan ngiri. Masya Allah, hati-hati deket-deket sama Mas Huda itu nanti ada hati yang panas terus ngiri, bahaya kayak gitu ya. Ya Pak Mandra ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi minta ya Allah, berikanlah aku seperti yang itu. Nah, kemudian di sini ada penjelasan sebagai berikut. Janganlah meminta itu dengan disebutkan secara khusus, karena kita nggak ngerti apakah yang khusus itu lebih baik untuk kita atau lebih jelek. Pokoknya doa itu yang umum-umum aja Pak Tosi. Doa itu yang apa? Yang umum apa aja? Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana atina fid dunya, model-model kayak gitu aja. Karena di sini mintalah dari anugerahnya. Terus di sini diberikan penjelasan tanbihun ala anna al-insana la yajuzu lahu an yu'ayyina syai'an fi talabi wa du'a. Ayat ini was'alullaha min fadli, mintalah kalian kepada Allah dari anugerahnya, mengingatkan bahwasanya manusia tidak boleh untuk menentukan permintaan dan berdoa kepada Allah. Lalu bagaimana? Walakin yatlubu min fadlillahi ma yakunu sababan li solahihi. Maka dari itu, tetapi mintalah dari anugerah Allah yang anugerah itu bisa menyebabkan kebaikan untuk dirinya, untuk agama dan dunianya. Nah, saya itu sering dicurhati anak. Setelah lulus itu biasanya kalau anak nilainya bagus inginnya ke kampus mana? Negeri ya? Negeri. Lah kemudian motot. Ternyata udah kursus sono, bimbel sini, gak masuk. Kecewanya berat apa enggak itu? Berat. Ngobatin kecewa seperti itu gak gampang Mas Toto. Nah terus lalu bagaimana? Mintalah yang terbaik. Boleh punya cita-cita, tapi jangan terkesannya itu ngatur Allah. Kesannya itu ngatur. Ya kita kan hamba Pak Tosim, ya kan? Ya Allah, itu mintalah sesuatu yang baik untuknya. Doanya bagaimana Robbana? Kita punya keinginan wajar, tapi menurut ayat ini kalau minta itu jangan dikhususkan. Terus kan ada kadang-kadang ada mubalik yang bilang kalau minta itu yang detail sama Allah. Oh, berdasarkan ayat ini kita dilarang untuk minta penjelasannya yang detail. Rasulullah doanya apa sih? Ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus minta istri cantik, terus punya perumahan ABCD kayak gitu atau sih? Enggak kan? Mintanya yang umum. Terserah Allah mau ngasih yang bagaimana. Kita punya tujuan silahkan. Namun pemberian dari Allah itu adalah yang terbaik. Terus kalau menjumpai mahasiswa yang lagi kecewa itu bagaimana? Ya termasuk murid saya sendiri. Mohon maaf nih saya cerita. Saya punya murid namanya Yusuf. Dia itu ngaji sama saya 5 tahun. Nah, terus sekolah di MAN, SD, SMP, MAN. Terus ternyata di MAN punya prestasi, NEM-nya tertinggi Mas Toto. NEM-nya apa? Tertinggi. Akhirnya dia PD untuk masuk UI. Nah, terus ternyata kebijakan UI 80% itu yang direkrut adalah mahasiswa dari luar daerah. Jakarta itu cuma 20%. Nah, terus saya sampaikan seperti ini. So,
kedokteran kan kamu udah ngerti biayanya nggak sedikit. Kira-kira orang tuanya udah siap apa belum? Insya Allah siap. Nah, ternyata ke UI gagal. Ke UI gagal karena kuotanya terbatas. Habis itu masih ngeyel mau masuk kedokteran Brawijaya Malang. Ngejar sono. Pas tahun 2015 itu berbarengan dengan Muktamar Jombang. Pas bareng sama saya itu ketemu di Jombang, daftar di sono. Terus akhirnya gimana Su? Ya kelihatannya agak susah Mas, tapi ada peluang. Peluangnya gimana? Setelah kita interview dengan pihak kampus penyeleksi, tapi ada kuota penyediaan bangku. Dia pura-pura nggak tahu, saya pura-pura nggak tahu Mas. Terus menanya, tapi ada biayanya. Biayanya berapa? 200 juta untuk beli kursi kedok. Itu baru beli kursinya aja, ya. Baru beli kursi. Akhirnya apa? Gak jadi ke kedokteran. Di UI gagal, di Brawijaya gagal. Akhirnya dia bimbel sampai setahun. Ya udah Sub, itu adalah mungkin belum rezekimu. Kelihatan murung aja Mas Toto. Apa? Murung. Cerdas, pinter. Saya obati dengan surah Al-Hadid. Surah apa? Bukan surah Al-Hadid. Ini cara ngobatinya Pak Tosik ya. Wah ini kalau dokter psikologi ini saya laku kelihatannya Mas. Dokter apa? Psikologi saya laku. Dokter apa psikologi? Loh, saya kan pakai ayat. Ayat yang 540 halaman 540. Halaman 540 ayat 22-23. Ayat 22-23. Silakan Ustaz Yuda dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Mas Toto dibaca artinya pelan-pelan Mas Toto. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Stop. Jadi ibarat kejadian manusia ada blueprint, ada apa? Blueprint. Arsitek itu, kamu arsitek ya? Ya. Mau bikin rumah itu ada gambarnya apa enggak? Nah, itu loh Mahfud itu bagikan gambar. Mewujudkannya adalah ketika melaksanakan gambar itu mudah bagi Allah. Itu ada blueprintnya. Jadi nanti rumah kayak gini, tamannya kayak gini itu ada blueprintnya. Mewujudkannya adalah ketika membangun. Itu semuanya mudah bagi Allah. Bagi orang yang beriman, ketika apapun yang menimpa pada dirinya itu nanti berdasarkan ayat ini ya biasa-biasa aja, nggak terlalu kecewa dan segala macam. Lanjut Mas Toto. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Stop. Kita punya keinginan sesuatu terus gagal. Itu kalau nggak didasari iman, kecewa apa enggak Pak? Kecewa apa stres? Bahkan sampai gila itu. Ini insya Allah setelah bulan Februari banyak RSJ yang pasien baru, ya kan? Pasiennya itu caleg yang
gagal. Masya Allah. Ya, Pak Karno ya, itu sekarang itu kanan kiri Jalan Jatiwaringin, itu baliho-baliho Pak Heri Gunawan. Itu nyoblos mana? Bingung kita. 1, 2, 3, yang terbaik, yang terbaik. Ayo kan, itu semuanya ingin jadi. Yang jadi 1, yang gagal berapa itu? Caleg itu sampai nomor 9. Yang 1 masuk, yang gagal 8. Nah, untuk jadi caleg apa enggak modal Pak Tosim? Modal, ya. Duh ya. Itu kalau nggak didasari ini stres gitu. Lanjut Mas Toto. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada. Stop. Jadi orang kalau tidak ada landasan iman kepada Allah, kalau dapat sesuatu itu biasanya gak ingat, membanggakan, ya Pak Karno ya, lupa terhadap Allah. Padahal itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ngarahin pemilih itu nyoblos nomor 1, caleg nomor 2 dan segala macam? Siapa yang ngarahin itu semuanya? Benar apa enggak? Akhirnya terus jadi. Entar kalau nggak ingat ini yang ngarahin, hati pemilih itu adalah Allah, semuanya adalah karena Allah. Jumawa dia itu. Tafrahu bima atakum. Padahal orang kalau bangga tidak melibatkan Allah. Lanjut. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Tuh, ini kaitannya terus dengan surah At-Taghabun. Surah apa? At-Taghabun halaman 557. Halaman 557. Halaman 557. Kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Nah, Ustaz udah tancap lagi. Ayat 11. Baris kedua dari atas tuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Ayat 11. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Tuh. Lanjut. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu kalau dilandasi dengan iman. Wa may yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah, hatinya akan mendapatkan petunjuk. Tapi kalau hatinya gak iman, udah kayak gini dan segala macam, kecewa. Saya itu udah pengalaman kecewa Ustaz Yuda. Dulu ketika saya sekolah itu ya pernah lah sama seorang gadis itu, menurut saya itu nanti hidupku akan bersanding dengan dirinya. Kelihatannya indah, kelihatannya apa? Kelihatannya indah. Ternyata meleset Pak Ihsan, meleset. Betapa sakitnya itu sekarang terasa di sini, terasa sampai sekarang itu. Yang namanya cinta pertama kan nggak bisa ya, atau sih. Makanya Ustadz Yuda nembak ya nembak, akan tetapi jangan terlalu diincar. Ntar kalau diincar meleset, Masya Allah, sakitnya tuh Di sini. Masya Allah, kayaknya aja Pak Ihsan minum. Sebenarnya perasaannya juga menyelami itu masa lalu. Ya Pak Ihsan ya, Masya Allah. Pak Tasim, Masya Allah. Yang ditembak yang kena kok, kan repot kan kayak gitu ya kan. Mas Toto, kayaknya Mas Toto ya juga minum. Sebenarnya juga meresapi menyelami masa lalu kan kayak gitu. Semua orang ngerasain. Masya Allah. Ya Pak Ihsan ya. Nah, kita udah pengalaman kecewa, sakit hati, jangan terulang
Jangan terulang lagi. Panggilan caranya bagaimana? Beriman kepada Allah. Minta yang umum-umum aja. Minta apa yang umum-umum aja. Nah, setelah saya terapi dengan ayat ini si namanya Yusuf, setahun boleh dikatakan dia nganggur, bukan nganggur sih sebenarnya, sambil bimbel. Terus kemudian ya mungkin sambil berdoa dan segala macam. Terus ada peluang di UGM itu jurusan biodesi. Biodesi apa geodesi sih? Pakai G apa B? G. Geodesi. Ternyata yang daftar lebih dari 1.000 lebih, yang diterima cuma 30, dia masuk, astagfirullah. Terus kemarin itu wisudanya adalah pas COVID. Saya tanya, datang ke rumah Zul, dulu juga di Kerapian itu Pak Kosim. Jadi sambil kuliah terus ngaji di Kerapian. Gara-gara mungkin bebannya terlalu berat, fokus ke kuliah. Tapi sempat setengah tahun mengenyam di Kerapian itu. Kemudian saya tanya, Zul, kamu udah selesai kuliahnya? Alhamdulillah udah Mas. Udah kapan wisudanya? Ya gara-gara COVID seperti ini nggak ada, cuma online aja Mas. Nah terus biar berapa nilai rata-rata? Alhamdulillah Mas, kumlot. 3 bulan setelah kuliah disamper sama perusahaan minyak di pertama kerja di daerah sini di Indramayu. Sekarang kalau pas pantai Kalimantan kerjanya itu, ya Allah ya Karim itu. Jadi setelah saya terapi udah, kalau minta itu minta yang terbaik aja, jangan ngatur Allah. Kalau ngatur Allah nanti kecewa. Bener Pak, Pak Karno. Itu wajah gadis teman sekolah saya itu masih dalam hati saya. Itu belum ya terhapus tapi ya Pak Isan ya. Masya Allah. Pak Isan masih ada Pak? Udah terhapus Pak Isan? Gak berani mengatakan ya Pak Isan ya? Yang ditembak ternyata yang kena malah G. Wah repot itu. Itu pengalaman hidup ya Pak Isan ya. Biar gak sakit itu aja. Wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang terbaik untuk Mas Totok siapa? Untuk Ustadz Yuda siapa? Iya kan? Siapa? Sampai dibela-belain kemarin ke Pemalang itu nganter temennya yang nikah. Saya kira yang baca qiraat itu juga Ustadz Yuda. Ahli baca wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menjadikan pasangan-pasangan untuk hidup kalian. Udah bertahun-tahun bacain, tapi dirinya sendiri malah ya Allah ya Karim. Kena lagi. Alhamdulillah. Ya Allah. Makanya doanya yang umum-umum aja. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata Syekh Mutawalli Syahrawi Pak Isan, kalau kita doanya ikhlas umum-umum seperti itu, kebaikan yang kita harapkan itu akan datang ke depan pintu kita. Masya Allah. Sudah nyari jebule, bahasa Jawa Timur itu ujung-ujung apa bahasa Betawinya itu? Mak betuntu kan kayak tiba-tiba nyamperin tuh ya Allah ya Pak Isan ya, itu dilandasi dengan iman. Masya Allah. Itu Pak Isan itu saya masih penasaran, ngejar gak dapat malah ini dapat. Ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan rezeki dan permohonan kita akan datang kepada kita dengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang ayat ke-32 surah An-Nisa. Dalam surah At-Taghabun, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat 32 juga Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya Mas Toto ya, mantap sekarang. Doanya nggak usah muluk-muluk, biasa-biasa aja ya, yang umum-umum aja. Nanti Allah akan memberikan yang terbaik. Mungkin terlalu detail. Mungkin terlalu
Udah. Apa namanya? Kasihan Ustaz udah ntar malah ngambek repot kita ya. Alhamdulillah. Tapi kita doakan di majelis yang mulia ini, insya Allah jodohnya Ustaz Yuda nanti yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Cukup Pak Haji Mulkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.